Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang alat transportasi padatan yang part 2. Ini nanti saya akan menjelaskan tentang skru konveyor dan jenis-jenis elevator, gitu ya. Karena kemarin sudah saya bagi materi tentang konveyor pada umumnya. Kemudian jenis-jenisnya. Nah, ini kita akan pelajari tentang jenis lainnya konveyor dan elevator, gitu ya. Nah, untuk skru konveyor sendiri, alat ini itu terdiri dari pisau-pisau yang berbentuk helix, gitu ya, spiral atau helikoid, gitu, yang dipasangkan pada satu as yang berputar dalam satu saluran atau dalam satu seperti talang begitu ya. Jadi ada talang, kemudian ada pisau spiral yang berputar seperti itu, skru konveyor. Nah, alat ini itu baik untuk mengangkut bahan yang berbentuk granular dan pasta. Nah, biasanya ini skru konveyor digunakan untuk mengangkut bahan-bahan yang granular, pasta, kemudian bahan-bahan yang memerlukan sedikit ada proses size reduction di situ, ya. Makanya di sini dia kurang baik untuk mengangkut bahan yang bersifat abrasif karena di situ kan ada pisaunya gitu. Sehingga nanti kalau bahannya abrasif itu akan terjadi gesekan yang kuat sehingga akan merusak pisau-pisau dari skru konveyor ini. Makanya ini lebih cocok ke bahan-bahan yang berbentuk granular, pasta, kemudian bahan-bahan yang lembut begitu ya, bahan-bahan yang membutuhkan penghancuran sedikit begitu. Nah, karena prinsip kerja alat ini itu mendorong bahan ya, maka selama transportasi juga terjadi pengecilan ukuran karena juga peran dari pisau-pisau spiral ini, gitu ya. Nah, kemudian pemasangan skru konveyor ini biasanya juga miring ya untuk membantu pengaliran bahan ya. Dan ukurannya pun juga tidak terlalu panjang, jadi hanya beberapa meter saja gitu ya. Jadi tidak sepanjang yang bisa kita jumpai pada belt conveyor seperti itu ya. Kemudian kapasitas juga sangat terbatas ya. Dan biasanya untuk tujuan kristalisasi dan pencampuran ya, spiral screw ini diganti dengan skru yang tidak penuh gitu ya. Kemudian secara umum skru konveyor ini untuk mengangkut bahan secara horizontal tetapi juga bisa mengangkut bahan dengan elevasi yang lebih besar daripada belt konveyor seperti itu ya. Nah, ini struktur dari skru konveyor pada umumnya jadi ada talangnya, kemudian ada pisau yang berbentuk spiral yang tertempel pada satu as. Nah, ini nanti dia muter gitu ya, sehingga bahan itu bisa mengalir dari ujung ini sampai ke ujung ini seperti itu ya. Bicara tentang elevasi ya, tadi sudah saya singgung skru konveyor ini bisa mengangkut bahan dengan elevasi tertentu. Tetapi sama seperti konveyor pada umumnya, jika ada elevasi bertambah banyak atau bertambah besar elevasinya, maka kapasitas dari pengangkutan ya konveyor manapun itu akan menurun ya. Nah, ini juga pada skru konveyor di mana jika terdapat beberapa derajat elevasi maka ada beberapa persen penurunan dari kapasitasnya. Jadi kalau misalnya 10% elevasinya dia akan turun 15% kapasitasnya dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian data ini juga saya ambil dari Brown ya, unit operation. Jadi di situ
memang ada standar penggunaan, skru atau, spiral helix yang berputar itu mempunyai ukuran standar dari 4 inch sampai 24 inch ya. Nah, diameter ini sangat dipengaruhi oleh, bahan yang di-handle ya. Misalnya kalau, ada biji-bijian yang gampang menggumpal misalnya ya, tapi biji-bijian jadi, tidak bisa di-handle oleh skru yang kecil seperti itu ya, kalau biji-bijian dengan ukuran, yang, kecil gitu ya. Tetapi kalau untuk skru konveyor yang digunakan untuk misalnya di industri, pangan gitu ya, eee, misalnya apa namanya, membutuhkan penghancuran, buah-buahan yang, besar-besar gitu, misalnya semangka dan sebagainya. Nah, itu perlu, dipertimbangkan diameter skrunya, seperti itu, ya. Nah, ini ada, standar ya, diameter heliknya ini bisa menghandle ukuran gumpalan sekian, gitu ya. Jadi kalau, 1/4 inch ya bisa di-handle, ukuran gumpalannya sampai 1/4 inch ini bisa di-handle 4 inch heliknya gitu, 1/2 inch bisa di-handle yang 6 inch dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian, skru konveyor ini juga mempunyai kapasitas ya yang dipengaruhi oleh kecepatan perputaran, kemudian material yang di-handle, dan diameter helix. Nah, menurut, Brown, nah ini karena, ini konveyor juga, jadi, ini juga ada, kebutuhan power yang, dibutuhkan untuk mengoperasikan skru konveyor ini. Jadi ini bisa dihitung dengan persamaan yang saya ambil dari, unit operation Brown juga. Ini, power bisa dicari dengan persamaan, mengkalikan koefisien, kapasitas, kemudian panjang dibagi dengan satu konstanta yaitu 33.000. Nah, koefisien ini yang, tertera di sini, ini tergantung dari, karakteristik materialnya, ya. Jadi, ada beberapa standar koefisien di mana, A, B, C ini dibedakan, dengan jenis bahannya, gitu ya. Untuk yang 1,3 itu, di jenis yang seperti biji-bijian gitu ya, green gitu. Kemudian yang koefisien 4 ini, ash ya. Kemudian yang koefisien 2,5 ini, contohnya adalah coal gitu. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah flight conveyor. Jadi flight conveyor ini merupakan alat angkut yang prinsip pengangkutannya secara horizontal dan mekanisme pengangkutannya secara scraper atau digaruk gitu ya, di mana bahan itu didorong dan digaruk. Alat ini terdiri dari flight ya, yang terbuat dari papan kayu baja yang terpasang pada rantai. Nah, rantai tersebut ini berputar melingkari memutari dua roda gigi ya pada ujung pangkalnya, dan flight ini akan mendorong bahan yang ada di depannya ya bila rantai tersebut berputar. Jadi visualisasinya seperti ini. Jadi di sini itu biasanya kalau yang sederhana itu ya di sini semacam rantai begitu ya. Nah, di sini terpasang flight-flight atau papan-papan seperti ini. Nah, bahan itu nanti akan terdorong oleh papan-papan ini. Jadi bahan yang akan ditransportasikan itu letaknya di balik papan-papan ini. Nah, seperti itu.
Nah, jadi hampir-hampir sama seperti konveyor, belt konveyor, tetapi beltnya itu dari biasanya dari papan logam atau yang menjalankan ini rantai begitu ya, rantai yang berputar dan dipasang papan-papan seperti ini gitu. Nah, kejelekan dari flight conveyor ini adalah selama pengangkutan terjadi pengecilan ukuran. Jadi ada yang remuk begitu ya. Nah, untuk menambah kapasitas biasanya juga akan ditambahkan di kanan kiri flight ini dipasang seperti plate tegak gitu. Jadi nanti mirip-mirip seperti bucket seperti itu ya. Bahan yang dihandle ini biasanya adalah biji-bijian, kemudian food waste ya ataupun coal. Nah, bentuk modifikasi dari flight conveyor ini dapat berupa drag conveyor dan regular conveyor. Coba dicari ya visualisasinya seperti apa. Oke. Kemudian alat ini juga tidak baik untuk yang bersifat abrasif gitu ya, karena ya bisa aus ininya logamnya gitu ya. Dan kecepatan yang umum ini adalah 100 di kecepatan 100 feet per menit ya. Dan flight conveyor ini juga bisa digunakan pada elevasi hingga 45 derajat gitu. Tetapi yang normal sih hanya sampai 30 derajat saja gitu. Soalnya sesuai dengan konsekuensinya semakin besar elevasi yang dihadapi itu semakin turun efisiensi dan kapasitasnya gitu ya. Oke, kita masuk ke transport bahan secara vertikal. Jadi kalau kita sudah belajar konveyor ya, walaupun konveyor ini juga bisa mengatasi elevasi, tetapi tidak sebaik yang alat transportasi bahan secara vertikal begitu ya. Jadi memang kadang-kadang karena layout pabrik atau penataan pabrik itu kadang-kadang ada yang berbeda level gitu ya, alat prosesnya, ada yang di atas, kemudian ada yang di bawah dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan adanya ya kebutuhan alat transportasi bahan secara vertikal. Nah, alat ini itu terdiri dari sebenarnya sama ya, ada satu belt atau satu eh, satu sistem yang berputar gitu ya. Nah, belt ini dia eh, tertempel bucket-bucket atau ember-ember yang terpasang pada belt tersebut seperti itu. Nah, untuk elevator ini ya berdasarkan sistem discharge-nya atau sistem pengangkutan dan sistem penumpahan bahannya ya discharge-nya. Elevator ini dikenal atau bucket elevator ini dikenal menjadi 3, yaitu centrifugal discharge elevator, positive discharge elevator, dan continuous discharge elevator. Bedanya apa sih? Gitu ya. Kita ke centrifugal discharge elevator dulu. Jadi alat ini untuk mengangkut bahan yang bersifat sangat free flowing, kemudian untuk bahan yang sedikit menggumpal itu masih bisa ya. Tetapi kalau menggumpal sekali tidak disarankan untuk menggunakan centrifugal discharge elevator ya. Kemudian alat ini juga bagus untuk bahan yang tidak mudah hancur atau rapuh gitu ya. Jadi untuk bahan-bahan yang keras, untuk bahan-bahan yang ringan tapi kuat begitu ya. Nah, ini cocok banget buat itu. Ini misalnya coal, kemudian pasir atau bahan kimia yang kering gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari centrifugal discharge elevator. Jadi, bahan masuk ke sini, kemudian ini berputar, gitu ya. Nah,
karena kecepatan, pengaturan kecepatan centrifugal discharge elevator inilah yang mengakibatkan bahan itu terlempar dan tergelincir di discharge yang sudah buat gitu ya. Jadi discharge-nya di sini itu tempat bahan tumpah, seperti itu. Jadi ini diangkut, kemudian karena kecepatannya, saking cepatnya berputar belt-nya ini, sehingga menimbulkan gaya sentrifugal di mana bahannya itu terlempar dan mengenai dinding elevatornya ini dan akan tergelincir ke discharge-nya, seperti itu. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Di sini inletnya, kemudian diangkut oleh bucketnya, kemudian ini kemudian karena cepatnya berputar sehingga bahan ini terlempar dan akan menggelincir ke discharge-nya seperti itu. Elevator sentrifugal ini memiliki kemampuan untuk memindahkan material yang dalam jumlah besar gitu ya, dan cepat karena itu tadi kecepatannya tinggi sehingga kapasitasnya gede ya, dan bekerja dengan baik untuk material yang tahan lama, kemudian abrasif bisa ya, dan lain-lain. Pokoknya kering gitu ya. Nah, centrifugal bucket elevator ini dimulai dengan mengambil bahan dari bagian boot atau inlet, kemudian eh, tindakan ini membutuhkan ember yang tahan lama ya, karena karena karakteristik bahan yang diangkut. Karena kecepatan operasi yang tinggi, elevator ini menghasilkan gaya sentrifugal di head pulley. Jadi gaya sentrifugalnya muncul di sini gitu ya. Nah, gaya ini melempar material keluar dari ember dan masuk ke saluran pembuangan seperti yang ditunjukkan gambar ini gitu. Karena saking cepatnya kemudian bahannya ini terlempar dan meluncur ke sistem discharge seperti itu. Tindakan peluncuran dan penggalian desain ini berisiko merusak material yang rapuh. Jadi alat ini tidak disarankan untuk mengangkut bahan-bahan yang rapuh, halus begitu ya. Nah, untuk centrifugal bucket elevator ini tersedia dalam belt maupun yang rantai begitu ya. Kemudian nih, yang selanjutnya adalah positive discharge elevator. Jadi alat ini dipakai untuk mengangkut bahan yang cenderung mudah menggumpal atau bahan yang berukuran agak kasar. Kemudian kecepatan rantai ini relatif lebih kecil gitu ya, jadi agak pelan gitu ya. Jadi untuk mencapai kapasitas yang sama dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, centrifugal elevator itu bisa disiasati dengan menempelkan ember yang lebih besar ataupun memperpendek jarak antara ember satu dengan yang lain gitu ya. Jadi yang khas di sini untuk positive discharge elevator ini ada knocker atau roda gigi yang terpasang di sini sehingga bahan-bahan yang diangkut karena dia sifatnya mudah menggumpal itu butuh satu gaya untuk membuang material tersebut ke discharge gitu ya, karena dia tidak free flowing ya atau gampang menggumpal sehingga perlu adanya knocker di sini gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini ada alat continuous discharge elevator. Jadi ini dipakai untuk mengangkut material yang kasar dan kering. Kecepatan maksimumnya 200 feet per menit. Kemudian pada alat ini sistem pengumpalan langsung ke ember-ember tersebut gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya agak-agak sama yang sentrifugal tadi, tapi
kecepatannya tidak se setinggi yang sentrifugal ya, dan dia cenderung, ya lebih pelan dan lebih, apa ya, lebih halus gitu ya, mindahin bahannya. Jadi tidak sampai ada gaya sentrifugal yang timbul di sini, seperti itu. Jadi, elevator continue ini dirancang untuk beroperasi pada kecepatan yang lebih lambat, ya, untuk menghilangkan gaya sentrifugal di situ. Jadi, ini lebih cocok untuk menangani material yang lembut, gitu. Dengan elevator ini, bucket secara khusus dirancang untuk bertindak sebagai bagian dari saluran pembuangan saat dibalik seperti yang ditunjukkan di gambar gitu ya. Jadi ini karena pelan gitu ya. Nah, bahan itu akan tumpah sendiri yang tidak sampai terlempar seperti itu. Itu eh ya, itu continuous bucket elevator ya. Oke, kemudian ini ada beberapa jenis lain dari konveyor. Ini ada vibrating konveyor. Ini suatu pan atau plate yang salah satu ujungnya disanggah dengan pegas gitu. Jadi kayak ada gaya pegasnya gitu. Jadi mantul-mantul gitu ya. Kemudian ada roller conveyor. Ini untuk dipakai untuk mengangkut bahan-bahan yang berat ya, seperti potongan kayu. Kemudian ada jut atau talang. Ini dipakai untuk mentransfer bahan yang kering secara gravitasi, jadi hanya menggelinding saja gitu. Kemudian ini ada pneumatic conveyor. Jadi prinsip pengangkutannya berdasarkan adanya gerakan dari udara ya. Jadi entah itu suction ataupun pressure gitu ya. Jadi dihisap atau dihembuskan seperti itu ya. Biasanya pneumatic conveyor ini diberlakukan di industri-industri pangan, misalnya farmasi gitu ya. Jadi yang membutuhkan higienitas ekstra seperti itu biasanya ya. Kemudian ini ringkasan ya. Jadi karakteristik dari conveyor yang ada. Jadi mulai dari carrying sifat pengangkutannya seperti apa, kemudian maksimal elevasinya, kemudian range kapasitas, range kecepatan untuk dengan abrasif material seperti apa gitu ya. Nah, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan alat transportasi bahan. Sebenarnya masih banyak sekali alat transportasi bahan yang ada begitu ya. Silahkan dieksplor pada saat perancangan pabrik seperti itu ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak. Dan jika ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, langsung saja tinggalkan jejak di kolom chatnya Google Classroom. Seperti itu, ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.